Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Pratama dengan NIM belakang 173. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan materi mengenai perubahan perkembangan dan masalah kekerasan pada dewasa awal. Dewasa awal Dewasa awal yang sering disebut sebagai adult berasal dari kata Latin adultus yang berarti telah mencapai pertumbuhan yang optimal dan ukuran yang sempurna, atau telah menjadi dewasa. Pada tahap ini, individu telah menyelesaikan proses pertumbuhannya dan siap untuk mengambil peran dalam masyarakat bersama dengan individu dewasa lainnya. Dewasa awal adalah masa peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan sudah lebih realistis. Seseorang yang digolongkan dalam usia dewasa awal berada dalam tahap hubungan hangat, dekat, dan komunikatif dengan atau tidak melibatkan kontak seksual. Bila gagal dalam bentuk keintiman, maka ia akan mengalami apa yang disebut isolasi atau merasa tersisihkan dari orang lain, kesepian, menyalahkan diri karena berbeda dengan orang lain. Apa itu kekerasan? Menurut Siregar 2013, istilah bullying atau kekerasan didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan atau kekuasaan untuk menyakiti atau menekan orang lain. Definisi ini menggambarkan bahwa pada hakikatnya, kekerasan adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan dapat menyebabkan dampak merugikan bagi korban. Dampak tersebut bervariasi, baik secara fisik maupun non-fisik. Sedangkan, menurut Kamus Bahasa Indonesia, kekerasan merujuk pada tindakan yang bersifat keras yang dapat menyebabkan cedera atau kematian pada orang lain, serta mengakibatkan kerusakan fisik. Dengan kata lain, kekerasan adalah bentuk tindakan yang berfokus pada aspek fisik yang dapat menyebabkan luka, cacat, atau rasa sakit. Unsur penting yang perlu diperhatikan adalah adanya paksaan atau ketidakrelaan dari pihak yang mengalami luka. Istilah kekerasan memiliki padanan dalam bahasa Inggris yaitu violence, yang diartikan sebagai serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental dan psikologis seseorang. Lalu ada jenis-jenis kekerasan. Yang pertama itu kekerasan fisik. Kekerasan fisik ini seperti memukul, menendang, menjambak, mencubit. Kemudian kekerasan struktural. Kekerasan struktural merupakan kekerasan yang tidak terlihat tetapi dapat dirasakan dampak secara psikologi. Hal ini dikarenakan oleh struktur yang timpang dalam masyarakat. Kekerasan struktural dalam bidang pendidikan dapat kita lihat contoh seperti sekolah-sekolah yang memiliki bangunan yang tidak layak untuk proses belajar mengajar. Sementara, kekerasan kultural dapat terjadi karena budaya yang telah lama tertanam dalam masyarakat. Kekerasan kultural dalam pendidikan juga dapat dilihat melalui contoh pendiskriminasian yang dilakukan oleh sesama murid kepada temannya yang memiliki kekurangan fisik yang berbeda dari dirinya. Kemudian kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis, bentuk kekerasan yang terakhir ini dianggap paling berbahaya karena tidak tertangkap mata atau telinga jika kita sendiri tidak cukup cakap dalam mendeteksinya. Di samping itu, suatu hal yang menyebabkan kekerasan psikis tidak mudah terdeteksi karena kekerasan seperti ini sering tidak disertai nilai jahat, melainkan tindakan tersebut malah berselimut kebaikan. Hal tersebut yang membuat para pelaku kekerasan jenis ini merasa tak bersalah, karena mereka menganggap apa yang dilakukan merupakan suatu kebaikan. Kekerasan psikis hampir terjadi di dalam dunia pendidikan, tanpa disadari kekerasan jenis ini terus hidup. Kemudian yang terakhir adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual salah satu perilaku yang menyimpang dan kejahatan menjadi perhatian dalam masyarakat. Untuk sekarang, berbagai media massa memberitakan tindakan kejahatan kekerasan seksual baik itu dari media cetak sampai
media elektronik. Melihat dari sejarah kejahatan tidak kekerasan seksual ini sudah ada sejak lama. Bahkan bisa kita katakan bahwa itu salah satu kejahatan klasik yang terus diikuti berdasarkan perkembangan yang biasa dilakukan oleh manusia, seperti kasus pemerkosaan dan kejahatan pada anak usia dini. Kemudian, mengapa kekerasan bisa terjadi? Yang pertama, tekanan sosial. Terkadang pelaku merasa didorong oleh kelompok teman untuk membuli agar diterima. Hal ini terjadi pada pelaku karena pelaku ketakutan akan penolakan atau keinginan untuk terlihat kuat di mata teman sebaya, membuat mereka ikut serta dalam perilaku merendahkan orang lain. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya setuju, bullying dalam konteks ini atau kekerasan menjadi alat untuk membuktikan loyalitas terhadap kelompok. Kemudian ada rasa ingin berkuasa. Pelaku ingin menunjukkan superioritas di atas korban. Perilaku ini sering dipicu oleh ketidakamanan diri, di mana pelaku berusaha menutupi kelemahannya dengan menunjukkan dominasi melalui agresi. Kemudian pengaruh lingkungan. Anak yang berasal dari lingkungan dengan kekerasan mungkin cenderung meniru perilaku tersebut. Hal ini terjadi karena orang tua atau figur otoritas sering menggunakan kekerasan pada anak sehingga perilaku itu dicontohkan kepada teman-temannya. Kemudian yang terakhir, kurangnya empati, tidak mampu merasakan atau memahami penderitaan orang lain. Hal ini terjadi karena pola asuh yang tidak mengajarkan emotional intelligence, paparan terus-menerus terhadap kekerasan, sehingga mati rasa secara emosional, atau bahkan gangguan kepribadian tertentu. Tanpa rasa bersalah, pelaku mungkin melihat kekerasan sebagai hal yang biasa atau lucu. Kemudian yang terakhir, dampak kekerasan sendiri, yang pertama itu isolasi sosial. Korban cenderung menarik diri dari hubungan sosial karena takut atau malu. Yang kedua, menjadi pelaku kekerasan pada anak atau orang lain. Saat anak korban kekerasan menjadi orang tua atau pengasuh, mereka beresiko melakukan hal yang sama pada anak. Siklus ini dapat terus berlanjut jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat untuk mengatasi trauma. Lalu yang ketiga, masalah psikologis. Korban mengalami kecemasan, depresi, dan penurunan kepercayaan diri. Yang terakhir, masalah kesehatan fisik. Rasa sakit fisik akibat bullying atau gejala psikosomatik seperti sakit kepala dan insomnia. Dampak jangka panjangnya. Yang pertama itu gangguan kesehatan mental termasuk PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, depresi dan kecemasan. Lalu kesulitan sosial, masalah dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. Lalu kehilangan kepercayaan diri, korban merasa tidak berharga atau selalu dihantui ketakutan di lingkungan sosial. Ini tentu saja mengganggu kegiatan sehari-harinya dalam lingkungan manapun. Langkah-langkah pencegahannya apa aja sih? Yang pertama, pendidikan tentang dampak kekerasan kepada semua kalangan dan bukan hanya institusi. Dalam artian, edukasi bukan hanya diberikan pada institusi pendidikan, tapi juga mulai dilakukan pada kehidupan-kehidupan di luar sekolah. Dan yang paling bagus sudah dilakukan pada usia-usia dini. Kemudian, sekolah perlu memiliki kebijakan anti-bullying maupun kekerasan yang tegas. Apabila dari otoritas sekolah tidak memberikan kebijakan yang keras atau yang tegas, ini akan membuat anak-anak menjadi cenderung mudah melakukan tindak kekerasan atau pembulian. Kemudian mendorong nilai saling menghormati dan toleransi di lingkungan manapun. Kemudian yang terakhir, memberikan konseling bagi korban maupun pelaku untuk mencegah terulangnya bullying. Himbauan sekaligus penutup. Kekerasan adalah tanggung jawab bersama.
Menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan individu, komunitas, dan institusi manapun. Semua pihak harus berkomitmen untuk mencegah kekerasan dengan saling mendukung, melaporkan tindakan merugikan, dan mempromosikan saling menghormati. Tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikologis, harus ditangani dengan serius. Edukasi peserta didik tentang dampak negatif kekerasan dan pentingnya menciptakan ruang yang aman bagi semua sangatlah penting. Sekian, maaf apabila ada tutur kata yang kurang jelas dan kekurangan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.